Pernah nggak sih kamu bayangin ada anak kecil yang di bawah pohon, matanya itu penuh semangat, tapi tangannya itu cuma megang buku lusuh hasil pinjaman dari seseorang? Atau pernah nggak sih kamu bayangin ibu yang setiap malam menyalahkan pelita belajar huruf demi huruf meski umurnya sudah tidak lagi di usia 30-40 tahun, bahkan beliau sudah menginjak 50 tahun. Dan yaps, ini bukan cuma adegan film, ini adalah sekolah kita. Oke, halo teman-teman, selamat datang di Sosiologi Bercanda. Kok Sosiologi Bercanda? Sosiologi Berbicara. Eh, Sebelumnya, sorry banget Bapak izin, Bapak Syaifuddin, kalau saya membuat video terkesan sangat nyantai atau bahkan terkesan tidak formal, karena tujuan saya membuat video nyantai agar para pendengar dan Bapak bisa mendengarkan sambil nyantai dan menyeruput sebuah kopi. Oke. Eh, Buat teman-teman atau Bapak yang sedang merasa capek, semoga capeknya cepat hilang. Buat teman-teman yang sedang sakit, semoga sakitnya cepat disembuhkan. Atau bahkan ada dari teman-teman kita yang sedang LDR, semoga cepat dipertemukan oleh kekasihnya. Oke, baik, sekali lagi aku ucapin selamat datang di Sosiologi Berbicara, tempat di mana kita mengobrol atau mendiskusikan sebuah isu-isu penting dengan cara yang ringan tapi tajam. Oke. Tapi di episode kali ini kita akan ngebahas sebuah analisis kebijakan sekolah rakyat. Tapi tenang, ini bukan tentang kuliah yang 5, 6, 7, 8 SKS. Ini kita akan sharing session saja tentang orang-orang yang memiliki harapan dan tentang bagaimana seharusnya kebijakan negara itu bekerja untuk kita semua. Oke. Izin kali ya Bapak, mungkin saya tidak akan menggunakan editan yang gimana-gimana karena saya berharap di waktu durasi 10 menit ini saya dapat mengobrol secara santai dengan teman-teman. Jadi maaf kalau terkesan nantinya lagi saya tidak memiliki kreativitas untuk mengedit, tapi hal ini memang yang udah saya pilih, konsep seperti ini yang memang sudah saya pilih, seperti itu Pak. Oke, mari kita mulai dengan kenyataan pahit. Yang pertama, sistem pendidikan formal kita itu bisa dibilang belum bisa menjangkau semua orang atau semua masyarakat yang ada di Indonesia. Banyak banget anak-anak yang di pelosok yang seharusnya mereka sekolah dengan layak, tapi mereka harus melewati segmen-segmen tertentu, misal seperti menyerbangi sungai, atau mereka berjalan 3-5 kilometer setiap harinya untuk ke tempat sekolahnya. Dan bahkan ada yang remaja rela berhenti sekolah demi membantu ibunya berjualan. Dan bahkan lagi ada orang dewasa yang nggak pernah masuk sekolah karena hidup terlalu sibuk dengan bertahan. Jadi mereka lebih memilihkan bertahan hidup dibandingkan untuk belajar. Dan aku yakin sebenarnya itu salah satu kenyataan yang nggak bisa dielakin oleh banyak orang. Dan sebenarnya keinginan mereka tuh nggak kayak gitu antara keinginan atau kenyataan gitu. Ya, banyak orang yang mengalah demi hal itu semua. Nah, di tengah-tengah itu muncullah sebuah ide atau sebuah komunitas yang kita sebut dengan sekolah rakyat. Tenang, sekolah rakyat ini bukan tren yang bakalan hilang setahun, 2 tahun, atau 3 bulan ke depan. Sekolah rakyat ini merupakan kebutuhan, dia juga bukan suatu proyek yang masanya akan habis, enggak. Sekolah rakyat ini tuh lahir atas dasar gotong royong dan semangat serta harapan orang-orang yang tidak bisa menempuh pendidikan secara normal. Terus itu sebenarnya apa perbedaan sekolah formal dengan sekolah rakyat? Sekolah formal yang kita maksud adalah sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan sekolah rakyat ya. Jadi
istimewanya adalah sekolah rakyat ini itu nggak punya gedung mewah, nggak punya kelas yang dihiasi dengan papan tulis yang layak, ruangan pendingin AC, ruangan yang memiliki AC 2 sampai 3 AC, atau bangku-bangku yang terbuat dari kayu-kayu mahal. Enggak, teman-teman. Bahkan orang-orang yang sekolah di sekolah rakyat pun tidak memiliki seragam. Jadi mereka ya udah ala kadarnya memakai baju seperti ini, itu bisa untuk ke sekolah rakyat. Dan sekolah rakyat ini juga tidak memiliki kurikulum nasional. Tapi menurut aku justru inilah kekuatan dari sekolah rakyat. Sekolah rakyat memiliki materi yang disesuaikan kembali di kehidupan sehari-hari dengan letak geografisnya yang menyesuaikan pada lingkungannya. Contoh, aku kasih contoh. Misalkan di kampung nelayan. Nah, mereka itu belajar tentang laut atau kayak lain sebagainya gitu, tidak kurikulum nasional, karena untuk biar bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Atau bahkan orang-orang yang tinggal di pedesaan, mereka itu akan diajarin gimana cara ngelola dari hasil panen gitu loh. Dan menurut aku itu tuh dilakukan agar tidak ditipu saat kerja di kota. Maksudnya gimana ya? Intinya mereka juga akan belajar hukum dasar ketika mereka nanti keluar dari desa itu. Mereka itu tidak ditipu oleh orang-orang yang nanti ada di lingkungan yang nanti gitu loh ya. Jadi mereka juga akan belajar hukum-hukum dasar, kayak misalnya dia tadi aku bilang ada di kampung nelayan, dia nggak akan cuman belajar tentang cara tentang laut, ekosistem laut dan lain sebagainya. Mereka juga akan diajarkan tentang hukum-hukum dasar lainnya gitu. Tapi ini bukan hanya pendidikan, jadi sekolah rakyat ini tuh bukan hanya pendidikan, ini adalah sebuah pemberdayaan, dan ini adalah bentuk kehadiran di tempat negara seringkali absen. Jadi maksudnya gini, sekolah rakyat ini tuh hadir di mana sekolah rakyat ini tuh hadir, dan kehadiran sekolah rakyat ini berarti tanda-tanda ketidakikutsertaan pemerintah, seperti itu loh. Kayak misalnya di daerah 3T ada sekolah rakyat, nah berarti pemerintah absen mengenai akses pendidikan di wilayah ini gitu ya. Kayak sering kali absen di suatu wilayah, hadirlah sekolah rakyat gitu ibaratnya. Dan kita akan masuk ke pertanyaan. Jadi pertanyaan yang sebenarnya kita akan masuk ke satu pertanyaan agar satu pertanyaan itu bisa menjadi pembicaraan kita ke bawahnya. Yang pertama adalah sebenarnya bagaimana cara negara menyikapi ini gitu, kayak gimana cara negara menyikapi ini gitu. Sayangnya banyak sekolah rakyat yang belajar tanpa hukum, tanpa bantuan, tanpa pengakuan, dan mereka akan berjuang sendiri di ruang kosong kebijakan yang hanya disanggah oleh idealisme dan semangat relawan. Jadi ya seperti itu gitu, kayak banyaknya ironisnya ketika warga berinisiatif mencerdaskan diri, tapi justru pemerintah diam atau terlalu sibuk dengan birokrasinya. Ini yang menurut aku benar-benar kayak what, please pemerintah melek gitu. Padahal kan kebijakan pendidikan itu kan seharusnya lentur ya, nggak kaku. Ini bisa memeluk bentuk-bentuk baru, maksudnya kayak bentuk-bentuk barunya itu tuh nggak mesti sekolah pendidikan yang kayak nggak mesti selalu tentang sekolah pendidikan SD, SMP dan lain sebagainya gitu. Sekolah rakyat ini kan bisa jadi alternatif yang tumbuh di bawah di bawah orang-orang seperti itu gitu. Tapi ya kita lihat hari ini pemerintah masih memiliki sistem yang kaku, akibatnya sekolah rakyat tetap dianggap tidak resmi dan seolah-olah ya tidak cukup disebut dengan pendidikan. Padahal banyak orang-orang yang dicerdaskan melalui sekolah rakyat. Ya kan? Jadi apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Yang pertama, menurut aku negara itu harus mengakui sekolah rakyat sebagai bagian dari sistem pendidikan sekolah nasional, khususnya di ranah pendidikan formal ya. Jadi pengakuannya itu tuh bukan cuman sekedar simbolik, tapi juga berbentuk administrasi dan legal, kayak ada SK-nya lah, sertifikat atau
tertulis di atas hitam dan putih agar sah gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak orang yang sekolah rakyat itu bisa dibandingkan dengan orang-orang yang sekolah pendidikan formal. Jadi mereka ini tuh setara, jangan dibikin salah satu tuh jomplang. Padahal kan dua-duanya itu tujuannya adalah untuk mencerdaskan rakyat. Tapi kenapa cuma satu yang dikasih apa ya, legalnya gitu. Bahkan sekolah rakyat sendiri pun gak punya undang-undang sah yang melindunginya, seperti itu. Dan yang kedua, menurut aku perlu dibuat mekanisme pemberdayaan yang emang bisa diakses oleh komunitas, bukan bukan cuman sekedar dana besar yang emang ribet dan birokrasi, tapi bantuan langsung yang relevan dan tepat guna. Jadi ya kayak tadi aku singgung sebelumnya, sekolah rakyat kan emang gak dapet dana pendidikan sepeser pun dari pemerintah ya. Makanya kita perlunya adanya birokrasi tentang dana yang besar tanpa ada keribetan birokrasi lainnya. Jadi biar kayak yaudah, ini tuh emang buat mencerdaskan rakyat, tolong jangan dipersulit gitu. Dan yang ketiga, semoga hadir sistem sertifikat hasil belajar, hadir gitu, kayak sejenis ijazah atau kayak surat kelulusan atau lain sebagainya gitu, biar orang-orang yang sekolah di sekolah rakyat ini itu nggak lagi dianggap nggak punya ijazah gitu, tapi mereka tetap punya bukti kemampuan yang nyata gitu, kayak tetap sah, ada kertasnya gitu. Entah itu nanti hasil cara perolehannya itu melalui uji kompetensi atau portofolio atau metode yang lain, misalnya bukan yang kayak di pendidikan formal yang kayak UAS atau ujian sekolah atau lain sebagainya. Intinya orang-orang yang bersekolah di sekolah rakyat itu ingin sekali adanya sistem sertifikat hasil belajar agar mereka merasa diakui, seperti itu. Dan terakhir, mari kita dorong kolaborasi antara sektor kampus, LSM, pemerintah daerah, terus itu bahkan perusahaan untuk ngebangun pendidikan. Dan menurut aku itu bukan tugas dari pihak tertentu, tapi itu merupakan tugas dari kita bersama selaku orang-orang yang memiliki kepentingan. Iya, selaku orang-orang yang memiliki kepentingan. Jadi kayak please aware terhadap orang-orang di sekitar kita, jika memang membutuhkan tolong dibantu gitu. Untuk sebuah penutup, aku akan bilang kalau sekolah rakyat ini tuh bukan sekedar tempat belajar, ia adalah bentuk perlawanan terhadap ketimpangan, dan ia adalah suara rakyat yang bilang kalau negara belum hadir, kami akan belajar sendiri gitu. Terus itu, tapi sampai kapan mereka harus berjuang sendiri gitu. Sekarang waktunya negara berhenti menjadi penonton dan sudah saatnya kebijakan berpihak pada akar rumput. Bukan untuk mengatur dari atas, tapi untuk mendengar, mendukung, dan bertumbuh bersama. Terima kasih sudah menemani aku sampai di titik kali ini. Kita sudah berbicara sebanyak 15 menit. Semoga obrolan ini mulai diskusi atau bahkan cari tahu apakah ada sekolah rakyat di dekatmu, karena pendidikan bukan milik gedung-gedung bertingkat, tapi milik setiap orang yang ingin belajar. Oke, terima kasih. Semoga aku harap hasil obrolan kita ini membuahkan sebuah perubahan kecil. Aku nggak harap langsung perubahan besar, tapi setidaknya ada 1 atau 2 perubahan ke depannya setelah aku nge-post video kali ini. Terima kasih. Mungkin sedikit pantun dari aku. Ayu ting ting beli kepiting. Thank you for everything. Assalamualaikum.